Marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, rasa syukur, rasa terima kasih atas penyertaannya sehingga kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini, di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan semacam ini memang sangat penting dilakukan karena di dalam penanggulangan bencana khususnya yang ada di Kabupaten Paniai, di tahun ini berturut-turut terjadi kebakaran di bulan Mei itu di tanggal 21 tidak salah, kebakaran pasar, kemudian diikuti oleh sekolah SD SMP yang ada di Kampung Kopo. Kemudian tanggal 27 Agustus itu kebakaran sekolah di Julubado, sekolah Lapis. Kemudian tanggal 1 September satu ruang kelas, kebakaran yang terjadi di sekolah SMP Negeri 1 Paniai. Dan saya atas nama Kepala Daerah menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepala BPBD karena boleh mengambil langkah sikap cepat dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran. Karena di tahun ini saya sudah kebakaran sekian fasilitas umum. Nah, untuk mencegah, menghindari hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, akan sangat penting supaya para peserta sekalian harus memahami betul materi yang disampaikan. Di dalam pencegahan penanggulangan bencana, selain materi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, perlu juga difasilitasi oleh sarana yang ada. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BPD mengenai damkar, itu di mana-mana sama. Jadi sudah terbakar, apalagi bahan bangunannya dari bahan dasar kayu, itu cepat sekali. Jadi kadang mobil belum tiba, si jago merah sudah lahap semua, begitu. Apalagi kalau jaraknya jauh. Itu kalau mobilnya bagus, tetapi kalau yang tadi disampaikan oleh Kepala, nah ini perlu perhatian dari pemerintah untuk mengalokasi anggaran dalam hal penyediaan mungkin 1 unit kendaraan damkar. Nah ini dalam rangka membantu mengantisipasi bencana-bencana yang ada di Kabupaten Paniai, khususnya kebakaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala BPBD, bahwa bencana yang lain itu rutin terjadi di Kabupaten Paniai. Kita lihat banjir di daerah di bawah sana ini, Bobaego sekitarnya itu, kemudian Obano gitu ya, itu sudah rutin. Nah, bagaimana cara menanggulangi banjir? Pemerintah Kabupaten Paniai perlu menyusun sebuah master plan perencanaan induk di dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang ada. Master plan yang dimaksud adalah master plan tentang
drainase kota. Bagaimana kota itu ditata di dalam rangka menghindari, mencegah, mengantisipasi banjir. Ibu sering lewat belakang tuh, wah ini banjir, sudah balik. Nah, jadi kita tidak bisa persalahkan pemerintahan yang lama. Jadi ada yang perlu dibuat untuk menjadi satu pedoman, satu pijakan dalam rangka pembuatan drainase atau sistem pengairan air yang ada di Kabupaten Paniai, sehingga di dalam pembangunan yang berkaitan dengan drainase, yang berkaitan dengan tata kota, nah ini berpedoman pada hal itu, sehingga berharap dengan adanya master plan yang nanti kita akan bikin, nah ini mengurangi banjir yang ada. Jadi kalau ibu sudah dapat laporan, kalau di Lumado dan sekitarnya itu, Lumado Kuba itu bisa bulanan ya. Kalau misalnya kali di atas sudah banjir atau air dalam naik, wah itu sasaran empuk di situ. Sehingga perlu kesadaran dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Meskipun ya PU siap untuk melakukan normalisasi kali seperti itu, tetapi kalau tidak didukung oleh kesadaran dari masyarakat, pasti hal yang sama pun akan terjadi. Kemudian hal yang lain, BPPD ini hadir sebagai salah satu badan nasional yang tugasnya sama ya, antara pusat dengan daerah, hadir dalam rangka penanggulangan bencana secara integral pada saat pra bencana, pada saat tanggap darurat 14 hari, dan pasca bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kemarin di tanggal 14 Juni kita sama-sama mulai menyaksikan bagaimana pengungsi sekitar 1.800 ya, 1.838 yang boleh hadir. Dan itu saya apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana bahwa dalam tanggap darurat sudah siap dan standby, dan kita mendapatkan apresiasi bahwa pemerintah dan Kabupaten Paniai boleh melakukan langkah-langkah cepat dalam penanganan tanggap darurat kepada pengungsi. Dalam pelaksanaan tanggap darurat, pra-darurat, tanggap dan pasca darurat, BPPD tidak berdiri sendiri. Jadi harus integral, merupakan satu kesatuan utuh yang di dalamnya adalah melibatkan dinas-dinas yang terkait. Misalnya penyediaan air bersih oleh Dinas PUPR, kemudian pengobatan oleh Dinas Kesehatan, kemudian KB, kemudian dari sosial, dinas sosial, kemudian dari ketahanan pangan, Satpol PP, dan lain sebagainya. Nah, ini kita Kabupaten Paniai sudah membuktikan itu, bahwa kita mampu melaksanakan hal itu secara integral dan sukses. Kita pulangkan semua ke daerah asalnya.
Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti pemerintah provinsi juga memberikan perhatian yang khusus berkaitan dengan hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Gubernur kepada para pengungsi yang ada. Nah, oleh karena itu hal-hal yang memang perlu menunjang di dalam penanggulangan bencana. Nah, nanti Bapak Kepala tinggal diakomodir program kegiatannya di tahun 2025 gitu ya. Tepatnya di tanggal 6 September 2024, kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat saya nyatakan dibuka.